Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Baik, pada video kali ini saya akan mereview materi pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law, di mana pada materi ke-6 ini membahas mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Capaian pembelajaran yaitu memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, menganalisis perbedaan alat bukti konvensional versus elektronik, mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik, mengevaluasi tantangan pembuktian perkara cybercrime. Selanjutnya, dilema internet, manfaat versus kejahatan. Fakta internet pedang bermata dua. Bisnis online target pasar Indonesia dari luar negeri. Dampak negatifnya munculnya kejahatan antisosial. Statistik kejahatan elektronik meningkat dan mengglobal. Selanjutnya, Undang-Undang IT sebagai payung hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu undang-undang pertama khusus cybercrime di Indonesia. Dua materi muatan besar. Yang pertama, pengaturan transaksi elektronik. Yang kedua, tindak pidana cyber atau cybercrime. Sumber internasional, UNCITRAL Model Law, Convention on Cybercrime, EU Directives. Selanjutnya, komputer dependensi era modern. Faktanya, ketergantungan pada komputer semakin tinggi. Kemampuan IT yaitu simpan dan kirim informasi dalam kualitas tinggi. Contohnya seperti email, SMS, video call dengan keluarga di luar negeri. Dampak hukum, masalah pembuktian informasi digital. Selanjutnya, problem pembuktian informasi digital, di mana mudah diubah. Integritas data dipertanyakan, identitas samar, anonimitas internet. Kemudian lokasi tidak pasti, pelaku bisa dari mana saja. Otentisitas, yaitu sulit verifikasi keaslian. Selanjutnya, perbandingan dokumen elektronik dengan konvensional. Dalam aspek bentuk, dokumen elektronik dalam bentuk digital, sedangkan dokumen konvensional dia dalam bentuk fisik atau kertas. Dalam aspek perolehan, di mana dokumen elektronik mudah dan instan, sedangkan dokumen konvensional butuh waktu dan biaya. Dalam aspek penyimpanan, dokumen elektronik media kecil dan kapasitas besar, sedangkan dokumen konvensional ruang fisik besar. Selanjutnya, aspek pencarian, dokumen elektronik search engine cepat, sedangkan dokumen konvensional manual. Dalam aspek informasi tambahan, di mana dokumen elektronik metadata dan log system, sedangkan dokumen konvensional hanya konten. Selanjutnya, pembuktian dalam peradilan pidana. Definisinya upaya menemukan kebenaran material. Tujuannya untuk buktikan terjadi tindak pidana dan identifikasi pelaku. Prosesnya itu rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum. Selanjutnya sumber faktanya yaitu berdasarkan ingatan saksi, dokumen, keterangan ahli, pengakuan, dan barang bukti. Selanjutnya sistem pembuktian Indonesia pasal 183 KUHP. Namanya yaitu negatif Wettelige Stelsel, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Ada dua unsur. Yang pertama, kesalahan terdakwa dibuktikan berdasarkan alat bukti sah menurut undang-undang. Dan yang kedua, keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Selanjutnya, prinsipnya itu keyakinan hakim harus punya sumber atau alat bukti. Selanjutnya, alat bukti sah dalam KUHP. Yang pertama, keterangan saksi, keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, kelima keterangan terdakwa. Syaratnya itu memenuhi persyaratan formil dan material.
Selanjutnya, evolusi pengaturan alat bukti elektronik. Sebelum Undang-Undang IT diatur parsial di berbagai undang-undang. Undang-Undang IT Pengaturan Komprehensif. Lokasi dalam Undang-Undang IT Bab 3 Informasi Dokumen Tanda Tangan Elektronik dan Pasal 44. Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang IT, Landasan Alat Bukti Elektronik. Ayat 1, yaitu informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya adalah alat bukti hukum sah. Ayat 2, yaitu informasi elektronik adalah perluasan alat bukti sah sesuai hukum acara. Ayat 3, syarat sah adalah gunakan sistem elektronik sesuai Undang-Undang IT. Dan ayat 4 yaitu pengecualian atau surat harus tertulis dan akta notaris. Selanjutnya, persyaratan material alat bukti elektronik. Berdasarkan pasal 15 dan 16 Undang-Undang IT tentang sistem elektronik, andal dapat diandalkan, aman, terlindungi dari ancaman, bertanggung jawab, ada pihak yang bertanggung jawab, menampilkan kembali secara utuh, tidak ada bagian yang hilang, melindungi ketersediaan, bisa diakses saat dibutuhkan, melindungi keutuhan, tidak diubah tanpa izin, melindungi keautentikan, benar berasal dari sumbernya, melindungi kerahasiaan, tidak bocor ke pihak tidak berhak, melindungi keteraksesan, bisa diakses oleh yang berhak. Selanjutnya, persyaratan material berdasarkan pasal 6 Undang-Undang IT. Informasi atau dokumen elektronik dianggap sah jika pertama dapat diakses, kemudian dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir menerangkan suatu keadaan. Selanjutnya, komputer forensik atau ilmu penting. Definisi, yaitu cabang ilmu forensik terkait bukti hukum di komputer dan media digital. Sifat bukti elektronik, berapuh, mudah diubah, rusak, dan hancur. Kebutuhannya itu tindakan khusus dokumentasi, pengumpulan, preservasi, pemeriksaan. Konsekuensinya itu kegagalan, bukti tidak bisa diubah atau kesimpulan tidak akurat. Selanjutnya, proses digital forensik dimulai dari pengumpulan bukti atau collection, kemudian preservasi atau preservation, dilanjut dengan analisis, kemudian yang terakhir presentasi. Selanjutnya studi kasus pada pembuktian email ancaman, di mana kasusnya email ancaman kirim uang atau sebarkan data pribadi, buktinya email dari akun Gmail. Tantangannya, akun bisa dibuat siapa saja dari mana saja. Solusinya yaitu log server, IP address, metadata email, header analysis. Kemudian kesimpulan dari materi ke-6 ini yaitu pembuktian cybercrime membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana. Alat bukti elektronik sah berdasarkan Undang-Undang IT dengan persyaratan ketat. Digital forensik ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti. Tantangan utamanya itu kerapuhan bukti digital dan kompleksitas teknologi. Mungkin itu saja review materi ke-6 dari saya pada pertemuan ke-6. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya.